Apa kau mendengar desah nafas kelelahan pria tua itu? Peluh yang menetes ke tanah yang memberi hidup. Berpuluh-puluh tahun ini orang tuh boleh kasih sekolah Apa kau mendengar cuma dari jeri tangis hasil dan teriak wanita pertanian. tua itu? Sekarang orang tuh kebom digusur. Ya. Ini perlu gerakan bersama. Dan kesadaran publik itu mesti kita bangun secara bersama-sama. Dasar Pemprov melakukan penggusuran itu sebenarnya tidak jelas. Karena tidak ada pemberitahuan resmi dan tidak ada perintah eksekusi dari pengadilan. Sampai kemudian tanggal 7 dengan tiba-tiba aparat keamanan begitu masif mengawal alat berat untuk melakukan penggusuran di tanah perkebunan warga. Depan mata saya itu saya lihat langsung saudara-saudara orang tua dipukul, diinjak-injak, ditangkap, ditahan, dan yang paling berat itu ditembak menggunakan pelontar gas air mata. Pun Oma tetap berjuang sampai Oma akan berjuang sampai titik darah terakhir. Kalau Om tetap Om masih berjuang. Masih kuat berjuang. Oke, dari film tadi kita melihat bahwa bagaimana sih perjuangan dari warga petani Kalasei 2 yang mereka mempertahankan tanah mereka, kebun pertanian mereka yang hari ini kita sudah lihat di film itu bahwa telah terjadi perampasan yang dialihfungsikan tanah itu, tanah perkebunan mereka yang sudah sejak dahulu dari zaman Orde Belanda hingga sudah ada perampasan kembali oleh Belanda, lalu dilihat lagi pada zaman Belanda kala, lalu maksudnya Jepang ya, maksudnya Jepang itu masih dikuasai oleh mereka sehingga XHGU dan akhirnya dikuasai oleh mereka. Namun kalau saat kita lihat lagi dari dijelaskan di situ bahwa ada terbitan-terbitan baru, SK baru yang sebenarnya masyarakat ini tidak tahu. Ketika SK ini sudah keluar, baru masyarakat ini mulai tahu. Disinilah terjadi bahwa negara tidak melibatkan masyarakat dalam pengambilan setiap keputusan yang ada di sana. Nah, itu yang saya melihat dulu dari film tadi. Di film itu, tadi yang memicu pecah konflik pada tahun 2022 itu adalah izin untuk dinas pariwisata ya, untuk mengembangkan pariwisata. Gitu. Kita mungkin akan melihat itu dan kita menjadi marah sekali karena konfliknya pecah gitu, masyarakat dikriminalisasi. Tadi ada 600 lebih orang yang dikriminalisasi. Kemudian ada perempuan, terus ada anak-anak yang terdampak dan lahan pertanian mereka diambil dan lain-lain gitu. Teman-teman, tolong jangan lupa bahwa Labuan Bajo yang teman-teman banggakan, yang orang Flores banggakan setengah mati, yang orang NTT banggakan setengah mati, itu tuh dalam tahapan menuju pariwisata super premium. Atau Bali Baru 2 gitu. Yang tadi Kakak Yudi sudah bilang, kita ini akan menjadi menjadi orang asing di tanah kita sendiri. Dan itu juga yang terjadi di NTT sekarang. Jadi kayak pokoknya skemanya itu selalu pembangunan pabrik atau yang dijual itu adalah energi baru terbarukan, kemudian satunya lagi adalah pariwisata atau bendungan gitu. Jadi proyek strategi nasional itu SP sendiri kemudian membacanya sebagai salah satu cengkeraman besar patriarki gitu, politik patriarki untuk merampas ruang-ruang hidup perempuan. Dan itu mungkin perlu menjadi catatan kita bersama. Jadi kalau kita lihat kayak film ini di Manado sana, mungkin dia tidak dekat dengan kita gitu. Jadi ya bahwa perempuan itu perlu dilibatkan dalam pengambilan kebijakan gitu. Tapi kalau SP sendiri, kami tuh akan mengkritisi lagi bahwa perempuan itu bukan hanya dilibatkan dalam misalnya mari kita tarik konteks Manggarai ya. Ke konteks Manggarai ini kan geothermal masuk. Sebelum geothermal masuk itu harus ada sosialisasi. Kemarin mama-mama bilang mereka dilibatkan, tapi kemudian menggunakan istilah-istilah yang sangat akademik dan mereka tidak memahami. Pelibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan itu bukan hanya tentang bagaimana perempuan dilibatkan sebagai keterwakilan untuk mengisi absen, bukan. Atau kita juga bilang beri ke perempuan kesempatan untuk bicara, untuk menyampaikan aspirasi mereka. Ini bukan hanya tentang perempuan diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, bukan. Ini juga bukan tentang suara perempuan didengar oleh pemerintah, bukan. Tapi itu semua harus merupakan elemen yang lengkap.
Perempuan diberi ruang untuk bicara, perempuan menyampaikan aspirasinya, pemerintah mendengar aspirasi perempuan, dan yang paling final adalah semuanya ditarik ke dalam kebijakan. Tapi kalau perempuan hanya berbicara sampai mulut berbusa, mereka hanya mendengar, tapi kemudian dalam pengambilan kebijakan itu suara perempuan tidak diakomodir dalam kebijakan, itu berarti itu sama dengan omong kosong. Karena dibuka dengan satu quote yang menyatakan bahwa semesta ini adalah milik kita bersama. Dan saya melihat ini sebagai ajakan kepada, bukan hanya kepada orang-orang di Manado gitu, tapi kepada kita semua, bahkan kita yang malam hari ini menonton, itu semacam seruan aksi bersama, seruan solidaritas bersama bahwa semesta ini termasuk yang Kalasei 2 itu bukan hanya isu orang di Kalasei, tapi itu adalah isu kita bersama gitu. Nah, di sini nih saya mengajak teman-teman untuk melihat secara kritis bahwa bahasa itu adalah sesuatu yang politis gitu. Yang sebenarnya adalah kita akan merasakannya 20 tahun lagi. Kenapa teman-teman? Karena pangan yang ada di atas meja makan kita itu datangnya dari petani. Kalau tidak ada petani, kalau petani tidak lagi punya wilayah kelola, ruang-ruang hidup petani itu dirampas, maka kita semua juga tidak akan lagi punya pangan.